Asani, saat ini PSSI telah mengajukan permohonan naturalisasi kepada pemerintah untuk 4 pemain keturunan Indonesia, yaitu Ratnar Ortmangun, Zai Itzes, Nathan Chu, dan Justin Hubner. Apakah mungkin keempat pemain ini akan memperkuat pemain timnas di Piala Asia, mengingat deadline pendaftaran pemain 10 Desember mendatang, Asani? Dari 4 nama ini, 1 nama itu saya jamin secepatnya akan disumpah, yaitu Justin Hubner. Karena proses Justin Hubner itu waktu itu sudah dalam bareng dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Jadi tinggal Bapak Presiden mentandatangani surat, lalu Justin Hubner langsung disumpah. Karena dari semua proses dokumentasi ke DPR segala macam telah dilaksanakan. Jadi dia dengan mudah akan itu. Saya terus terang katakan, dari semua proses ini yang paling cepat adalah waktu masuk ke meja Bapak Presiden. Beliau tidak begitu lama langsung mentandatangani. Memang itulah kenapa saya dengan Pak Jokowi berterima kasih. Karena ternyata memang beliau juga penggemar timnas. Jadi beliau ingin juga melihat timnas ini menjadi tim yang baik. Kembali bertemu dengan saya, Hassani Abdul Ghani, di acara Hassani Corner. Kali ini kita ingin membahas sebuah topik yang membuat saya sebenarnya kurang nyaman. Karena hampir semua pengikut saya di IG itu menanyakan, Pak, kapan membahas naturalisasi? Pak, siapa lagi pemain naturalisasi? Jadi saya sampai kebawa ke mimpi. Saking saya didesak untuk membicarakan soal naturalisasi ini. Oleh karena itu, saya berdiskusi sama tim di acara Hassani Corner ini, apakah kita akan membahas soal naturalisasi ini? Dia bilang, iya, karena biarkan saya menerangkan seterang-terangnya yang belum pernah saya bahas di tempat lain soal naturalisasi ini, dari mulai awalnya kenapa sampai hari ini beberapa pemain telah membela timnas. Oleh karena itu saya tetap akan didampingi oleh sahabat karib saya, yaitu Zizi. Kali ini Zizi yang akan coba drive saya. Zizi, apa kabar? Kabar baik, Mas Adi. Asani, apa kabar? Baik. Kali ini Anda yang ngatur saya. Saya pasrah apa yang Anda akan tanyakan saya. Ya, Sani, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, tetapi data saya tidak mendukung. Tentunya kamu akan mengetahui tentang naturalisasi yang lebih dalam. Saya ingin bertanya, kenapa sering terdengar naturalisasi selalu menjadi kontroversi, Sani? Ya itu yang membuat kita kadang-kadang tidak nyaman. Akibat karena ada beberapa miskomunikasi di publik. Kalau kita lihat sejarah tentang kehadiran beberapa pemain naturalisasi hari ini seperti Jody Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, itu impact ada pada saat COVID. Kita di saat kompetisi berhenti, kita menjelang jadi tuan rumah U20, itu ada beberapa di federasi sempat merekrut 5 pemain muda dari Brazil yang dibawa ke Indonesia, yang akhirnya itu menjadi viral dan menjadi berita kontroversi, di mana orang banyak mempertanyakan kenapa kita menghadirkan pemain yang tidak ada hubungan darah dengan Indonesia. Itulah asal muasal kenapa cerita tentang naturalisasi ini selalu jadi kontroversi. Lalu kenapa pada akhirnya Sintayong tiba-tiba mengeluarkan nama-nama pemain untuk dinaturalisasi? Ya, karena tadi 5 pemain Brazil itu ternyata itu bukan atas rekomendasi atau permintaan pelatih kepala timnas, yaitu Sintayong. Memang itu ternyata pihak PSSI kemudian juga membantah itu bukan hasil pekerjaan mereka, tapi itu malah pemain tersebut dari 5 pemain itu akhirnya ditampung di beberapa klub Liga 1
seperti Madura United, Arema, dan di Persija Jakarta. Nah, impact dari kejadian tersebut, akhirnya STY ternyata bersama tim kecilnya memang lagi mengolah data-data pemain yang ada di luar negeri untuk kepentingan dia. Maka muncullah nama-nama yang kita tahu di awalnya itu Kevin Dick, Miss Hilger, Jordi Amat, dan Sandy Walsh. Dalam proses 4 pemain ini, saya akhirnya jatuhlah tugas yang dibebankan kepada saya, yang akhirnya kita coba mengkontak 4 pemain tersebut. Dari 4 pemain tersebut, Miss Hilger dan Kevin Dick tidak berminat. Yang hanya berminat adalah Sandy Walsh dan Jordi Amat. Lalu muncul nama berikutnya, Sean Patinama. Lalu saya katakan, ini ada pemain di Belanda, Sean Patinama, kelihatannya berminat. Ternyata menurut Sintayong, Sean Patinama termasuk daftar yang ada di dalam list dia. Makanya waktu kita coba kontak Sean Patinama, apakah dia ikut berminat untuk membela timnas, ternyata jawabannya masih positif, dia masih ingin bermain untuk Indonesia, karena pesan almarhum orang tua lakinya, dia harus membela tim merah putih. Itulah kenapa 3 pemain ini di awal yang bisa kita lihat hari ini berada di timnas. Itu kira-kira Zizi. Terima kasih Hasani, jawaban yang komprehensif. Hasani, menurut data yang Zizi dapatkan, dilihat dari 5 nama yang diajukan, sepertinya pure naturalisasi, karena tidak ada hubungan dengan Indonesia. Tapi nama-nama yang diajukan Sintayong, apakah pure naturalisasi, Hasani? Ternyata Zizi yang saya harap pinter memang pinter. Pertanyaannya is good question. Disinilah kadang-kadang orang tidak bisa membedakan siapa pemain naturalisasi, siapa pemain diaspora. Kalau 5 pemain Brazil yang menjadi viral di tahun 2020, itu pure naturalisasi. Karena apa? Dia bukan warga negara Indonesia dan tidak ada hubungan darah dengan warga negara Indonesia. Dia dari Brazil, coba kita Indonesiakan. Ini sebenarnya tidak mudah. Karena FIFA tidak mudah memberi approve kepada pemain yang tidak ada hubungan darah dengan negara tersebut. Kecuali si pemain tersebut telah bertempat tinggal di negara tersebut 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Atau dia lahir di negara tersebut. Ini yang kadang-kadang harus dipahami oleh mereka yang berbicara tentang naturalisasi. Sedangkan pemain yang direkomendasi oleh Sintayong, itu sempat saya tanya ke dia, kenapa Anda memilih pemain-pemain tersebut? Dalam tim dia, tim analisis dia itu mengatakan, karena ternyata salah satu orang di belakang Sintayong ini di tim analisis ini pernah bekerja di AFC. Jadi dia tahu aturan tersebut, di mana artikel 7 FIFA menyatakan pemain yang boleh dinaturalisasi kepada negara tersebut adalah yang punya hubungan darah, yaitu dari kakek neneknya paling tinggi atau ayah ibunya, atau si pemain tersebut lahir di negara tersebut. Makanya nama-nama yang direkomendasi di awal, Miss Hilger, Kevin Dick, Jordi Amat, Sandy Walsh, Sean Patinama, ini semua punya darah Indonesia. Contoh, Jordi Amat dari neneknya, orang Siau, di dekat Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Sandy Walsh, kakek neneknya orang Jawa Timur. Sean Patinama, turunan orang Maluku tapi besar di Semarang. Lalu ada nama juga berikutnya seperti Ivar Jenner, itu kakeknya dari Jember. Lalu Surit, itu juga dari salah satu Jawa Tengah. Jadi semua ini ada hubungan darah. Nah itulah penyebabnya yang membedakan dan dibolehkan oleh artikel 7 FIFA di saat kita memindahkan asosiasi karena mereka tidak lahir di Indonesia, karena orang tuanya sudah pindah ke luar negeri, dia memegang paspor negara di mana dia lahir, lalu kita Indonesiakan.
Dalam aturan FIFA itu dibolehkan. Maka nama-nama yang tersebut sejauh ini yang kita anggap diaspora. Apa yang dimaksud diaspora? Adalah penduduk Indonesia yang berpergian ke luar negeri, ingin kita ajak kembali pulang ke Indonesia. Jadi ingat, dia bukan orang asing. Dia adalah anak Indonesia yang ingin pulang ke negeri nenek moyangnya. Jadi saya pikir ini cukup positif karena di seluruh dunia hampir banyak negara memanfaatkan sistem ini. Ada orang bertanya, kalau di negara Eropa kan mereka lahir di sana. Ya perbedaannya negara Eropa negara maju. Maka banyak pemain kita karena negara kita negara berkembang yang berimigran ke negara maju, makanya banyak pemain kita dapatkan di Belanda. Demikian Zizi. Tapi Hasani, kita harus cek dulu pemain yang akan dinaturalisasi. Karena jangan sampai kejadian di timnas Prancis pada Piala Dunia U17 terjadi juga pada timnas Indonesia. Kasusnya adalah ada satu pemain U17 bernama Yanis Issoufou yang dianggap berstatus ilegal. Issoufou pernah membela timnas U17 Niger di kualifikasi Piala Afrika U17. Dengan adanya kasus ini, timnas Prancis terancam didiskualifikasi di Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Bagaimana tanggapannya Hasani? Menarik. Saya tidak tahu persis, mudah-mudahan saya tidak salah. Apa yang terjadi pada kasus ini, sebenarnya seingat saya ada satu peraturan yang dibuat FIFA, apabila seorang pemain telah membela timnas senior kategorinya A, itu yang tidak boleh lagi dia pindah asosiasi. Ini terjadi pada saat kami mengurus kasus Jordi Amat. Karena Jordi Amat pernah tercatat bermain di U21 timnas Spanyol. Malah dia tercatat pernah bermain di U23. Pada saat itu, di saat proses pengalihan Jordi Amat ini, tiba-tiba dapat panggilan dari tim legal Federasi PSSI yang menyatakan, Pak, maaf, Jordi Amat ini tidak bisa kita teruskan karena dia setelah membela tim Spanyol. Dalam regulasi FIFA, apabila ada satu pemain yang telah membela sebuah negara, maka dia tidak bisa saat kita memindahkan asosiasinya. Dalam kasus Jordi, memindahkan asosiasi dari pemain dari Spanyol ke Indonesia. Pada saat itu, saya akhirnya mengkontak partner saya yang ada di Eropa untuk mempertanyakan hal ini. Apakah dugaan yang dikatakan oleh tim legal PSSI ini benar? Teman saya di Eropa meminta waktu, lalu dia mengirim seorang lawyer ke FIFA mempertanyakan case Jordi Amat. Menurut jawaban FIFA, case Jordi Amat itu sudah tidak berlaku lagi di peraturan FIFA. Peraturan baru FIFA hanya memperlakukan pemain yang pernah membela timnas senior atau kategori A itu yang tidak diperbolehkan untuk pindah asosiasi. Sedangkan pemain yang pernah membela kayak kasus Jordi Amat U21 itu masih boleh pindah menjadi membela negara lain, yaitu dalam hal ini Indonesia. Itulah jawaban yang kami dapat melalui lawyer yang kita utus ke FIFA. Demikian Zizi. Jawaban yang bagus, Hasani. Informasi tentang naturalisasi bertambah untuk saya. Lalu kenapa selama ini pengurus PSSI terlalu kuat keinginannya untuk menaturalisasi pemain? Padahal banyak pemain naturalisasi yang tidak berkontribusi yang signifikan untuk timnas Indonesia. It's good question. Membuat saya shock. Kalau menurut Zizi, siapa pemain naturalisasi timnas yang dimaksud itu yang kurang berkontribusi? Menurut data yang Zizi dapatkan, berikut adalah beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia yang kurang berkontribusi. Seperti Johnny van Bekoring, Bio Paulin, Tony Kusel, Ruben Warbanaran, Diogo Michel, dan Ezra Walian. Bahkan menurut data yang Zizi dapatkan, ada juga 5 pemain naturalisasi yang belum pernah bermain untuk timnas Indonesia. 1 adalah Okezon, 2 adalah Herman Jumafo, 3 Bruno Kasmir, lalu ada Guy Junior, lalu ada Montala, Garba Daniel. Itulah Hasani. Oke. Menarik. Saya ingin ceritakan, belum pernah saya ceritakan ini di podcast lainnya. Di saat saya menguruskan
soal Jordi Amat, Shane Patinama, dan dengan Sandy Walsh, ini banyak kali hambatan yang saya hadapi di proses dokumentasi di pemerintahan. Karena menurut isu-isu berkembang saat itu, seperti pertanyaan Zizi tadi, PSSI ini seperti tidak pernah belajar. Buat apa lagi sih pemain-pemain asing ini dinaturalisasi padahal dia mainnya biasa-biasa saja. Itulah kenapa kami pada saat itu prosesnya cukup lama. Bukan dipersulit, tetapi kelihatannya pemerintah tidak mau kecolongan lagi. Saya saat itu tidak tahu kalau ada berita-berita seperti ini. Akhirnya saya mengatakan, Bapak-bapak, pemain yang kita rekomendasi hari ini yang diberikan oleh pelatih Sintayong, kalau menurut data, ini pemain terbaik yang dimiliki oleh turunan Indonesia. Yaitu dia bermain di liga-liga elit 1 atau istilahnya tier 1 di Eropa. Contoh, Jordi Amat itu bermain di tier 1 di Belgia saat itu. Sandy Walsh bermain di tier 1 di Belgia. Lalu Shane Patinama bermain di tier 1 di Norwegia. Jadi ini pemain-pemain yang berada di tier 1. Tapi karena tadi ada trauma banyak pemain-pemain yang disebut oleh Zizi tadi, itulah membuat kontroversi yang tadi Zizi katakan di awal berkembang liar yang akhirnya saya dan kawan-kawan di federasi ya harus banyak kepala dingin menghadapi ini. Namun ada juga pertanyaannya adalah tadi peraturan yang ada di FIFA ada dua. FIFA tidak akan memberikan izin atau memindahkan asosiasi pemain tersebut kalau dia tidak pernah bertempat tinggal di negara tersebut 5 tahun berturut-turut. Makanya kalau kita lihat pemain yang kita ambil terakhir ini, itu tidak pernah tinggal di Indonesia. Namun, nama-nama yang tadi seperti Oke John dan lain-lain, itu bisa menjadi warga negara Indonesia dengan status mungkin ada perkawinan atau dia tinggal di Indonesia, tapi bukan kebutuhan timnas, tapi kebutuhan pribadi-pribadi dia atau kebutuhan klub-klub dia. Nah ini sebuah hal yang istilahnya sangat berbeda dengan apa yang case yang dibuat di era STY. Kalau mereka lebih kepentingannya buat klub atau mereka udah nggak mau pulang lagi ke negaranya atau mereka sudah punya istri orang Indonesia, maka mereka ingin mengajukan warga negara. Oleh Undang-Undang Kewarganegaraan kita nomor 12 2006 itu dibolehkan. Ada pasal 19 di mana selama pemain tersebut sudah bertempat tinggal di Indonesia 5 tahun atau 10 tahun tidak berturut-turut atau dengan ikatan perkawinan itu dibolehkan. Dan itu tidak sampai ke presiden, cukup di kementerian. Namun case yang kita bawa waktu merekrut pemain ini proses panjang karena dia tidak pernah tinggal di Indonesia. Undang-undang kita nomor 12 tidak mengenal ada hubungan darah. Namun ada pasal 20 dari undang-undang tersebut yang menyatakan negara membutuhkan jasa dia atau tepatnya begini. Dia telah berjasa buat negara atau negara membutuhkan jasa dia. Dalam hal ini kita mengambil negara membutuhkan jasa dia untuk kepentingan timnas. Nah, oleh karena itu pasal 20 ini itu tidak berhenti di kementerian, tapi ini harus disetujui oleh presiden lewat kepres. Untuk mendapat kepres, prosesnya sangat panjang. Maka pemain-pemain yang di awal 3 tadi, yang saya sebut Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Jordi Amat, prosesnya sangat panjang, malah keterlibatan BIN segala macam ingin mencek background para pemain ini. Lalu kalau ini sudah lulus, dibawa ke Seknek, Seknek mengirim surat, di Seknek juga lolos, lalu meminta persetujuan kepada DPR. Ada 2 komisi yang harus memutuskan ini. Komisi 3 bagian hukum dan komisi 10 bagian sport, olahraga. Kalau ini 2 komisi sudah memutuskan oke, lalu dibawa ke rapat paripurna. Hasil rapat paripurna, keputusan dari DPR dikembalikan ke Seknek, lalu oleh Seknek dibawa ke presiden untuk ditandatanganin kepres.
Kalau kepresnya sudah keluar, maka dia pemain ini baru disumpah. Itulah prosesnya kenapa begitu panjang dalam proses yang terjadi pada 3 pemain. Namun ada satu, kenapa proses 3 pemain ini sangat panjang, terhambat, kesannya terlalu lama. Dari beberapa kebutuhan dokumen yang dipenuhi oleh setiap pemain yang dalam case seperti ini, ada satu dokumen yang harus dipenuhi oleh setiap pemain, yang dokumen tersebut dikeluarkan oleh kedutaan dari negara tersebut. Ini tidak mudah, karena si pemain tersebut harus datang sendiri ke kedutaan negara tersebut, meminta surat tersebut. Pada saat itu belum ada yang pengalaman soal ini, maka kami waktu itu bingung. Tapi setelah Sandy Walsh dan Jordi Amat datang ke masing-masing kedutaannya di Jakarta, maka kami setelah itu paham proses ini, maka mempercepat proses-proses selanjutnya yang terjadi kepada Shane Patinama, kepada Ivar Jenner, kepada Rafael Struijk. Demikian, Zizi. Hassani, ada berita yang sedang viral saat ini. Pelatih Fahri Husaini kembali melontarkan kontroversi tentang pemain naturalisasi. Bagaimana pendapatmu, Hassani? Saya menyayangkan. Seharusnya tokoh seperti Bang Fahri tidak lagi melontarkan hal ini. Karena apa? Seperti saya sebutkan di depan tadi. Pemain yang diambil sekarang itu, dia bukan pemain asing. Dia bukan orang asing. Tapi anak Indonesia yang telah merantau, ingin pulang ke Indonesia, ingin membela negara orang tuanya atau negara dari nenek moyangnya. Jadi, kalau pemikiran-pemikiran ini terus terjadi, ini buat saya tidak bagus. Kenapa ya? Orang yang anak Indonesia yang ingin pulang itu kan boleh-boleh saja. Tapi saya juga akan setuju dengan Bang Fahri, kalau seandainya kita menaturalisasi seperti case yang terjadi di tahun 20 tadi. Membawa 5 anak muda dari Brazil yang mau kita naturalisasi, kita Indonesiakan. Jadi itu sepertinya kita paksakan. Tapi itu pernah terjadi. Mungkin itu yang masih terngiang di kalangan orang-orang di sepak bola. Kalau kita katakan anak-anak yang ada di luar negeri tidak boleh pulang ke Indonesia, itu juga tidak baik. Contoh kasus di U17 ini, mungkin itu yang dimaksud oleh Bang Fahri. Seakan-akan, kalau saya tidak salah, Bang Fahri mengatakan jangan terlalu melulu pemain naturalisasi. Maaf Bang Fahri, pemain yang ada di U17 itu tidak ada pemain asing, tidak ada pemain naturalisasi malah. Dia anak Indonesia yang ada di luar negeri, diajak pulang, namun dia masih pegang paspor Indonesia. Jadi dia tidak ada proses naturalisasi. Tidak ada proses yang tadi saya sebut, harus datang ke Kemenkumham, harus datang ke Seknek dan segala macam. Karena menurut peraturan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah, kalau saya tidak salah PP nomor 21 di tahun 2022, itu anak yang belum mengapply paspor Indonesia tapi masih di bawah umur 21 diberi kesempatan. Nah, sedangkan yang kita ambil ini itulah anak-anak yang di bawah masih umur 17. Jadi dia masih anak Indonesia. Kalau dia pergi di luar negeri, ya sah-sah saja. Kenapa dia harus tetap di Indonesia? Dimanapun dia bermain, dia menuntut ilmu. Kan tidak hanya di sepak bola. Banyak juga orang anak Indonesia yang sekolah di Australia, sekolah di Amerika dan di Eropa. Jadi saya pikir hal-hal seperti ini, mari kita stop. It's not about naturalisasi. Ini anak Indonesia, kita ajak pulang kembali. Kenapa tidak? Demikian Zizi. Terima kasih jawabannya Hassani. Hassani, saat ini PSSI telah mengajukan permohonan naturalisasi kepada pemerintah untuk 4 pemain keturunan Indonesia, yaitu Ratnar Ortmangun, Zai Itzes, Nathan Chu, dan Justin Hubner. Apakah mungkin keempat pemain ini akan memperkuat pemain timnas di Piala Asia, mengingat deadline pendaftaran pemain 10 Desember mendatang, Hassani? Ya, inilah dedekan. Saya mungkin mewakili teman-teman netizen yang juga banyak bertanya soal ini. Yang ingin saya katakan, dari 4 nama ini, 1 nama itu saya jamin secepatnya akan disumpah, yaitu Justin Hubner. Karena proses Justin Hubner itu waktu itu
sudah dalam bareng dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Jadi tinggal Bapak Presiden mentandatangani surat, lalu Justin Marner langsung disumpah. Karena dari semua proses dokumentasi ke DPR segala macam telah dilaksanakan. Jadi dia dengan mudah akan itu. Saya terus terang katakan, dari semua proses ini yang paling cepat adalah waktu masuk ke meja Bapak Presiden. Beliau tidak begitu lama langsung mentandatangani. Memang itulah kenapa saya dengan Pak Jokowi berterima kasih. Karena ternyata memang beliau juga penggemar timnas. Jadi beliau ingin juga melihat timnas ini menjadi tim yang baik. Nah, masalah Ragnar Ordermangun yang baru datang ke Indonesia, mungkin dia datang ke kedutaan Belanda untuk mengambil dokumentasi yang diperlukan untuk keperluan pemenuhan 15 syarat dokumen yang diminta oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ini pasti prosesnya masih di kementerian tersebut. Lalu kalau saya perhatikan J sama Nathan itu sudah datang sebelumnya, maka prosesnya mungkin masih di sekitar itu. Kalau di situ lolos, maka dia pindah ke BIN. Dari BIN mungkin tidak lama kalau dari pengalaman saya. Yang sedikit agak temakan waktu karena ini menyangkut banyak pihak, banyak orang, yaitu proses di DPR. Karena DPR itu ada komisi 3 sama komisi 7, komisi 10 sama komisi 3 Mas. Lalu paripurna itu sangat tidak mudah mengumpulkan banyak orang di DPR. Kalau proses di DPR ini cepat, saya sangat yakin di kantor kepresidenan atau di Seknek beliau dengan cepat akan mentandatangani. Nah, kalau dari surat ini sudah ditandatangani atau kepres sudah keluar, maka pemain tersebut datang ke Indonesia disumpah di Kanwil DKI. Itu biasanya cepat selesai. Nah, pertanyaannya, karena nama pemain ini dibutuhkan untuk Piala Asia tahun depan, dan entry name untuk pemain Piala Asia di Indonesia itu deadline-nya tanggal 10 Desember. Apakah sebelum 10 Desember mereka-mereka ini sudah memegang paspor Indonesia? Karena sebelum mereka memegang paspor Indonesia, maka pemain ini belum bisa diregister. Pengalaman saya dulu, kenapa saya waktu itu dianggap sedikit kontroversi juga, karena saya agak nge-push kepada pemerintah, di saat kita membutuhkan jasa Jordi dan Sandy Walsh itu bisa membela Indonesia di Piala Asia penyisihan bulan Juni tahun lalu. Tapi karena proses birokrasi yang begitu panjang, akhirnya itu tidak terlaksana. Saya mengharapkan hari ini dengan Ketua PSSI Pak Erik yang punya akses di pemerintahan, mudah-mudahan lewat networking beliau bisa akan mempermudah ini. Harapan kita sebelum 10 Desember 4 pemain ini sudah pegang paspor Indonesia, maka Indonesia di babak Piala Asia akan terpenuhi dari pemain-pemain yang tadi tercatat. Demikian sih. Ya, Sani. Lalu setelah mereka, siapa lagi nama yang masuk dalam radar PSSI, Hasani? Banyak. Mungkin Zizi yang lebih kenal. Coba sebut. Apakah mungkin pemain grade A yang terdapat pada data saya seperti Tijani Reinders, pemain AC Milan, Emil Audero, pemain Inter Milan, Jadon Osterwolde, pemain Fenerbahce, Pascal Struijk, pemain Leeds United, Kevin Dick, pemain Copenhagen, Mads Hilgers, pemain Twente, Jenson Self, pemain Sunderland, dan Jairo Ridderwald, pemain Crystal Palace. Apakah memungkinkan untuk dinaturalisasi, Hasani? Yes. Inilah pemain-pemain yang diinginkan oleh para netizen. Inilah pemain-pemain yang diinginkan oleh STY. Karena kalau ada berita terakhir, kapan pemain grade A bisa kita naturalisasi? Nama-nama inilah yang bisa kita lihat karena mereka bermain di klub-klub yang cukup bagus. Contoh di Crystal Palace itu ada di Liga Inggris, lalu ada di Turki, lalu ada di Belanda seperti Mads Hilgers. Oke, misalnya kita lihat Tijani.
Tijani ini memang dia punya hubungan darah dengan kita. Namun dia tidak mungkin lagi membela timnas Indonesia karena telah tercatat sebagai salah satu pemain timnas senior Belanda. Itu salah satu yang menggugurkan dia. Mungkin case yang tadi Zizi katakan di awal tentang antara pemain Niger dengan Prancis itu, yang U17 masih dibolehkan. Tapi kalau dia sudah bermain di senior, ini automatically gugur. Emil Adero adalah pemain elit. Dia sangat menginginkan, kalau dari berita-berita yang saya ikuti, menjadi pemain timnas Italia. Makanya kalau kami goda, ayo bela Indonesia. Dia sepertinya masih keberatan karena masih mengharap dipanggil oleh timnas Italia. Itulah yang membuat sampai hari ini orang bertanya, Pak, kapan Emil Adero main ke Indonesia? Kan dia sudah bermain di Inter Milan, bekas klubnya Pak Erik. Jujur, saya katakan, kita tetap menggoda dia. Tapi sampai saat ini, dia belum tergoda. Lalu yang namanya Jayden, ini agak sedikit setelah saya coba lihat, dia apakah pure Indonesia atau dia punya darah Suriname? Karena Suriname itu memang banyak yang berasal dari Indonesia, dari Jawa khususnya. Cuma ini berbeda. Kalau buyutnya yang datang dari Indonesia, mungkin zaman Belanda di bawah, itu tidak memenuhi syarat yang diberikan oleh FIFA tadi. Karena batas tertinggi adalah neneknya, kakek. Apakah kakeknya datang dari Indonesia ke Suriname? Karena menurut saya itu jarang yang umur-umur kakek nenek itu yang datang ke Suriname, kecuali ke Belanda. Namun kalau kita lihat dari sejarah, buyutnya dulu dibawa oleh Belanda ke Suriname. Jadi ini juga menurut saya susah. Pascal Struijk ini masih memungkinkan. Cuma dia juga seperti pemain-pemain lain, dia masih mengharapkan dipanggil oleh timnas Belanda. Yaitu kita hargain karena kita tidak bisa memaksakan. Lalu kalau Kevin Dick, kita sudah pernah mengajak, dianya belum tergoda. Ya mungkin kita harapkan satu hari dia tergoda. Miss Hilger, ini tinggal sedikit lagi waktu itu, tiba-tiba mengatakan, saya belum ready. Kami nggak tahu kenapa, tapi sepertinya kalau melihat grafik dari permainan dia di klubnya, dia sangat bagus. Tentu dia memilih untuk dipanggil oleh timnas Belanda. Jadi kita hargain itu karena timnas Belanda berada di elit dunia. Lalu Jason Seal, ini adalah salah satu pemain yang sangat diminati oleh STY. STY pernah pesan ke saya, Pak Hasani, tolong pemain ini digoda supaya bisa membela U20 pada saat itu. Namun, terus terang saya katakan, Jason Seal dari awal telah mengatakan, I'm not happy. Artinya bukan not happy, I'm not ready untuk menjadi pemain Indonesia. Lalu ada Jero, ini juga kalau menurut saya, sama seperti kasus Jayden, apakah dia pure darah Indonesia atau dia ada Suriname-nya. Maaf, yang Pascal tadi itu bukan Crystal Palace ya, tapi dia Leeds United yang sudah turun ke kasta kedua. Itulah nama-nama yang menurut saya sangat memungkinkan kalau ada dari pihak pemain tersebut mau berubah. Karena begini, tidak mungkin sepihak. Kalau negara kita Indonesia membutuhkan dia, tapi dianya tidak berminat, ya hal ini tidak terjadi. Ada juga kita sudah berminat, tapi prestasi dia, perform dia udah turun. Itu juga kita nggak mau. Karena menurut STY, dia ingin mengambil pemain-pemain yang ada bermain di luar, khususnya di Eropa. Ini kelasnya harus di atas rata-rata pemain yang ada di lokal, di Indonesia. Jadi persyaratan yang dilakukan oleh tim STY juga ketat. Nah, saya mengharapkan kalau nama-nama yang tadi disebut oleh Zizi ini bisa menjadi salah satu pemain timnas,
Saya pikir ya kenapa tidak? Karena itulah salah satu impian dari para netizen yang disebut pemain-pemain grade A. Tidak mudah, tapi why not? Itulah kira-kira Zizi. Ya, Hasani. Semoga impian netizen terkabul ya. Hasani, ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung oleh netizen kepada Hasani. Mari kita lihat bersama. Assalamualaikum Pak Hasani, terima kasih atas waktunya untuk saya. Ini saya mau bertanya Pak terkait pemain naturalisasi. Gimana Pak kesempatan dan kabarnya Kevin Dix juga Emil Audero? Isunya kan santer banget tuh, kenceng banget ya. Kalau bisa tolong Pak diproses. Ya Bapak kan kenal dan mungkin dekat dengan Pak Erik. Bisa lah di lobby-lobby, apalagi Emil sekarang juga ada di Inter Milan gitu. Terus Kevin Dix juga lagi bagus-bagusnya nih, masa iya nggak bisa diproses dan didekatin gitu. Kalau bisa kira-kira kapan Pak untuk bisa Kevinnya itu datanglah ke Indonesia? Apakah nunggu FIFA Matchday di tahun depan? Begitu juga Emil. Nah, itu yang pertama Pak pertanyaannya. Pertanyaan kedua Pak, izin kalau misalnya terkait ada penambahan pemain naturalisasi, itu pemainnya itu kan ada kodenya kemarin dari Pak Erik sama Pak Arya, itu katanya ada 2 striker dan gelandang ya. Striker dan gelandang dengan usianya ada usia muda dan usia matang. Nah kemarin keluar Ragnar Oratmangun, itu kan penyerang ya. Kalau misalnya gelandang, ya Tom Haya gimana Pak? Jadi nggak, itu kan dia udah usia matang dan gelandang juga ya Pak ya. Karena kalau dilihat-lihat yang paling possible itu yang memang ya infonya sih dari orangnya juga mau gitu. Itu dari Tom Haya sih kelihatannya Pak. Gitu. Ya kalau bisa sih direkrut lah Pak Tom Haya ini. Dia juga rekannya Sandy Walsh kan dulu waktu di U17 Belanda kalau nggak salah. Semoga bisa direkrut. Saya ingin menjawab ini pertanyaan dari netizen yang diwakili oleh Kiki. Jadi begini, pertanyaan pertama, tadi saya udah jawab. Timnas Indonesia atau STY sangat ingin Emil Audero atau Kevin Dix membela timnas. Namun, kedua pemain tersebut sampai saat ini belum menyatakan yes kepada kita. Jadi persoalannya bukan di kita, tapi ada di kedua pemain tersebut. Jadi tinggal sekarang apakah dengan Pak Erik sebagai chairman PSSI lewat networking beliau bisa menggoda kedua pemain tersebut, yaitu harapan kita bersama. Tapi dari spill yang saya dapat, memang ada tugas yang diberikan oleh federasi itu untuk terus mendekati Emil Audero dan Kevin Dix sampai mereka ingin membela Indonesia. Nah, ceritanya bagaimana? Ya kita menunggu bersama. Lalu di pertanyaan kedua mengenai pemain yang bermain di depan dan pemain gelandang, salah satunya sudah terjawab. Ragnar Oratmangun itu telah datang ke Indonesia. Nah, Ragnar Oratmangun mungkin dulu masuk di listnya STY, tapi dia bukan pilihan pertama. Karena mungkin STY punya pertimbangan lain pada saat itu, yaitu dalam memilih kriteria pemain. Namun, dengan pemain terakhir yang dibawa seperti Jesus, Nathan Joe, itu termasuk Justin Hamner yang sekarang sudah menyatakan oke membela Indonesia, itu berada pemain di bawah, maka Indonesia sepertinya membutuhkan pemain di depan. Kalau menurut kriteria yang pernah saya obrolin dengan STY, dia ingin pemain yang di depan itu lebih dari ini, tapi kita nggak menemukan. Tadi ada beberapa nama mungkin, tapi belum berminat. Nah, Ragnar Oratmangun adalah salah satu pilihan. Dulu ada Jordi Worman, pemain gelandang, tapi terakhir ini perform dia juga udah turun. Jadi selain tadi yang saya sebut seperti Ragnar Oratmangun, yaitu juga pemain gelandang yaitu Tom Hayes. Tom Hayes ini juga sudah lama masuk di listnya STY. Cuma sepertinya STY ingin memantau terus pemain ini karena dari sisi umur memang sedikit sudah di atas rata-rata. Karena kalau saya lihat pola yang dilakukan oleh STY maupun federasi, mereka ingin merekrut pemain-pemain yang lebih muda supaya lebih lama
untuk berkontribusi kepada timnas. Namun, Tom Hess adalah pemain yang menurut saya dari sisi kualitas termasuk oke. Saya nggak tahu persis kenapa pertimbangan itu belum ada approval dari VIC. Karena begini, untuk sekedar pengetahuan saja, federasi atau chairman seperti Pak Erik itu tidak memutuskan soal pemain-pemain untuk membela timnas. Tapi keputusan itu adalah di tangan pelatih kepala. Pelatih kepala lalu mengajukan kepada yang namanya direktur teknik, yaitu Pak Indra Safri. Pak Indra Safri inilah yang membawa kepimpinan atau melalui rapat esko. Rapat esko lah yang memutuskan boleh atau tidak para pemain ini, atau esko lah yang menentukan pergantian pelatih. Banyak sekali informasi yang saya dapatkan hari ini tentang naturalisasi. Anda luar biasa. Kembali ke Anda, Hasani. Terima kasih Zizi. Jadi saya kira tadi Zizi ingin merebut kursi saya, ternyata dikembalikan. Saya tadi merangkap, kalau istilah pelatih, tadi pelatih merangkap direktur teknik, merangkap manajer, jadi semua sendiri. Jika pemirsa juga ingin bertanya, seperti dilakukan tadi oleh teman kita, silakan komen, kirim video, bertanya kepada kami. Nanti kita akan menjawab, mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan. Dan juga supaya ini program bisa berjalan dengan baik, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Hasani Corner. Ya, mungkin saya harus akhiri. Sampai bertemu di Hasani Corner berikutnya.